Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasyani Miranda, NPM 1813024003 dari kelas A akan mempresentasikan materi tentang ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan tempat hidup bagi berbagai jenis organisme laut pada tingkatan avertebrata seperti moluska, krustase, dan jenis hewan bertulang belakang seperti ikan, karang, penyu, dan mamalia. Terumbu karang bisa disamakan sebagai hutan tropis di daratan yang dihuni berbagai jenis fauna. Karakteristik ekosistem terumbu karang yang pertama yaitu laut yang memiliki terumbu karang biasanya memiliki temperatur lebih dari 20 derajat Celcius. Yang kedua, terumbu karang menyukai laut dengan kadar garam yang tinggi. Yang ketiga, cahaya matahari merupakan faktor paling penting dalam pertumbuhan terumbu karang. Yang keempat, kecerahan perairan berhubungan dengan tingkat penetrasi yang memicu produktivitas ekosistem. Yang kelima, gelombang atau manfaat pasang surut air laut dapat memberikan pasokan air segar, oksigen, plankton, dan membantu menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni atau polip karang. Yang keenam, arus berdampak baik pada ekosistem terumbu karena arus membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxanthellae. Yang ketujuh, sedimen merupakan faktor pembatas yang potensial terhadap persebaran ekosistem terumbu karang. Dan yang terakhir yaitu substrat keras sangat tepat untuk larva karang menempel dan tumbuh. Selanjutnya, jenis dan tipe terumbu karang. Yang pertama, tipe-tipe terumbu karang berdasarkan jenisnya yaitu ada terumbu karang keras seperti brine coral dan elkhorn coral. Yang kedua ada terumbu karang lunak seperti sea finger dan sea weeds. Dan yang kedua tipe-tipe terumbu karang berdasarkan bentuknya itu ada terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, terumbu karang cincin, dan terumbu karang datar atau gosong terumbu. Interaksi biota ekosistem terumbu karang. Secara umum, interaksi yang terjadi di ekosistem terumbu karang ada dua, yang terbagi atas interaksi yang bersifat sederhana, yang hanya melibatkan dua jenis biota dari spesies yang sama atau berbeda. Beberapa aspeknya yaitu persaingan, pemangsaan, grazing, komensalisme, dan mutualisme. Yang kedua, interaksi yang bersifat kompleks karena melibatkan biota dari berbagai spesies dan tingkatan trofik. Interaksi yang terjadi dalam jejaring makanan di ekosistem terumbu karang merupakan interaksi yang kompleks. Kemudian ada adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari berbagai jenis yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan dan berbagai jenis ikan dan makhluk lainnya, dikarenakan daerah sekitar terumbu karang yang baik itu sangat subur. Selain itu pula ada hewan yang tidak mengalami adaptasi disebut maladaptasi. Seperti contoh pada terumbu karang akan mengalami proses bleaching. Selanjutnya ada teknik transplantasi ke terumbu karang. Transplantasi karang adalah suatu teknik perbanyakan koloni karang secara fragmentasi dengan memanfaatkan reproduksi aseksual. Terdapat 4 macam cara transplantasi yang umum dilakukan oleh pembudidaya karang, yaitu yang pertama itu ada transplant tidak diikat pada substrat. Pada lingkungan yang dilindungi, bagian karang dapat bertahan hidup tanpa harus diikat pada substrat tertentu. Hal ini juga berlaku pada karang-karang yang tertransplantasi sendiri akibat badai atau serangan hewan vertebrata dan invertebrata di laut. Yang kedua, transplant ditanam pada lubang terumbu. Pada lingkungan yang terlindungi, bagian karang dengan panjang kurang dari 10 cm ditempelkan pada lubang terumbu. Lubang ini ada secara alami atau dibuat sendiri oleh manusia. Transplant bisa diikat hingga dapat melekat pada tempat pemulihan. Yang ketiga, transplant diikat pada substrat semen. Metode ini paling sering digunakan dalam transplantasi terumbu karang. Teknik ini membutuhkan bantuan manusia dan sangat menguras tenaga. Teknik ini juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan faktor penghambat yang ada di lingkungan daerah pemulihan. Dan yang keempat, transplant diikat dengan kabel. Metode ini menggunakan kabel untuk mengikat transplant pada struktur atau substrat buatan untuk biakan.
Setelah tumbuh, transplant lalu dipindahkan ke terumbu karang di lingkungan pemulihan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan reproduksi karang dengan fragmentasi meliputi ukuran fragmen, tipe substrat tempat fragmen diletakkan, dan jenis karang. Kemudian ada metode pemetaan terumbu karang. Beberapa metode yang umum digunakan oleh peneliti dalam menggambarkan kondisi terumbu karang itu yang pertama ada metode transek garis. Transek garis digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat, alga, dan keberadaan biota lain. Yang kedua itu ada metode transek kuadrat. Metode transek kuadrat digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Yang kemudian ada metode Mantatou. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Dan yang terakhir itu ada metode transek sabuk atau black belt transek. Transek sabuk digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu, misalnya karang dari genus Fungia. Metode ini juga untuk mengetahui keberadaan karang hias di suatu daerah terumbu karang. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.